Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja karena Allah. Bekerja karena Allah tentu tidak akan pernah berhenti, sebab ia bekerja hanya mengharapkan ridha Allah yang maha hidup, bukan mengharapkan pujian manusia yang akan fana atau sanjungan orang yang ada kepentingan atau balasan materi. Bekerja karena Allah tentu juga akan menghasilkan sesuatu yang dipersembahkan untuk mencari ridha Allah. Karena itu ia akan selalu menyediakan hasil dari bekerjanya itu untuk Allah melalui jalur zakat, infak, sedekah, dan berbagai kebaikan lainnya. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Ikhlas dalam beramal merupakan sifat yang tiada mengharapkan tujuan lain selain daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beramal tidak boleh diikuti dengan riya, yaitu mengharapkan pujian atau kehormatan dari sesamanya. Karena amal akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan karena mengharapkan kasih dan sayangnya, yaitu dengan keikhlasan di dalamnya. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah melakukan suatu amal kebaikan dan dalam melaksanakannya ditunjukkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ikhlas dalam ajaran Islam. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan karena dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agamanya untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandaskan dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tidak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk menjalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku,
melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah suatu contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah SAW siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.